Tim Visi dan mahasiswa S2 Universitas Amikom Yogyakarta. Assalamualaikum Mas Febri. Waalaikumsalam, Mbak. Waduh, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, ini cocok pakai sweater karena dingin banget Mas. Iya, Di ini studio. dingin banget. Pas depannya. Oke, ada Mas Febri, ada juga Mas Yogi Yulianto ya. Atau Mas Yogi ini juga tim Visi dan mahasiswa S2 Universitas Amikom Yogyakarta. Mas Yogi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebentar, ini suaranya kayaknya belum masuk ini Mas. Bentar ya. Oke. Sudah masuk? Cek. Oke, sebentar. Kita coba lagi. Cek 1. Oke, mungkin teman-teman dari MBKM bisa bantu untuk mikrofonnya diganti kali ya, Mas Putra atau Mbak Marsha ya, biar suaranya oke nih Mas Yogi di sini. Oke, kabar sehat Mas Yogi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Nah, kali ini kita mau diskusi banyak sama Prof. Emma, sama Mas Yogi, sama Mas Febri. Ada satu produk nih, dengar-dengar katanya Visi. Gitu ya, Visi atau Visi? Visi, Mbak, manggilnya Visi Visi. namanya. Oke, kita mau kenalan dulu deh sama Visi kali ya. Dari Mas Febri coba, mungkin bisa ceritain ke sahabat ini. Iya, boleh. Atau Visi ini dijelaskan sama Mas Yogi aja. Mas nggak apa? Yogi, boleh. Oke. Oke, udah masuk belum suaranya? Aman Mas Yogi. Oke. Untuk Visi sendiri sebenarnya singkatnya itu alat untuk memonitoring perkembangan ikan dan manajemen pakan ikan secara otomatis gitu. Yang bisa kita atur melalui smartphone. Secara singkat kayak gitu. Oke, dan ini berarti dibuatnya adalah ketika masuk di Amikom gitu ya? Iya, sewaktu masuk di S2, Aha. waktu semester 1 sebenarnya saya udah mulai untuk kepikiran untuk ide ini karena selain saya bekerja sebagai programmer sendiri, saya juga sekaligus mempunyai tambak ikan di Kulon Progo kayak gitu. Jadi memang salah satu tantangan terbesar dari petani ikan itu manajemen ikan pakannya kayak gitu. Karena serba salah juga, apalagi kan yang saya di rumah itu adanya lele kayak gitu, dan lele itu serba salah juga ya kalau misalnya ngasih banyak jadinya over cost, kalau misalnya terlalu dikit nanti dia kanibal sifatnya kayak gitu, jadi serba salah. Nah, jadi saya kepikiran menciptakan alat Visi ini untuk membantu petani ikan yang pemula seperti saya agar manajemen pakannya itu baik, tidak overcost dan juga tidak banyak yang kanibal seperti itu, Mbak. Oke, jadi yang seimbang gitu ya Iya, Mas Yogi ya. Ini karena dari awalnya emang punya background di Kulon Progo, Iya. punya tadi itu Iya, ya. tambak ikan. Akhirnya di sini gitu. Mas Febri juga punya tambak ikan Kebetulan Enggak. tampaknya ikannya Mas Yogi. untuk bersama gitu ya. Oke, siap. Berarti ini adalah hasilnya aplikasi ya Mas ya? Iya, kita sebenarnya ada hardware-nya kayak Oke. gitu, juga ada aplikasinya kayak gitu. Jadi tapi untuk yang utama itu di hardware-nya, karena kan Oke. kita ada manajemen pakan ikan kayak gitu, dan juga yang untuk monitoring kolamnya kayak gitu. Itu kan ada device-nya kayak gitu, ada sensor-sensornya dan sebagainya. Oke, wah ini kayaknya emang harus orang-orang terpilih nih ya, Prof. Emma ya, yang bisa mengerjakan itu ya. Oke, siap. Ini kan berarti awalnya Mas Yogi kan tidak sendirian, sendiri dulu, habis itu ketemu Mas Febri, ketemu ada tim, ketemu Prof. Emma. Ini cerita dulu deh Mas, gimana kok bisa akhirnya kebentuk tim dan juga dibimbing sama Prof. Emma? Oke, mungkin dari kalau misal awal tadi dari ide itu dari saya kayak gitu, dan kemudian saya kan untuk di Amikom sendiri sewaktu itu ada apa ya, untuk perkenalan S2 itu awal Ya, pembekalan mahasiswa. orientasi mahasiswa ya, itu saya tahu kalau misal Mas Febri itu kebetulan juga mahasiswa baru juga di MTI kayak gitu. Dan juga di orientasi itu disebutkan kalau semisalnya kita itu bisa lulus dengan jalur-jalur yang lain seperti jalur lomba atau jalur publikasi. Nah, dari situ saya mulai tertarik dan coba membentuk tim, coba-coba melobi Mas Febri dan Prof. Emma gitu untuk Prof. Emma untuk membimbing Mas Febri sebagai rekan dalam tim gitu, dan juga memang kita kan tujuannya itu lomba yang tingkat internasional gitu, jadi mencari anggota tim yang lain yang memang dia fluent di English gitu. Dan ketemu ada salah satu rekan juga, kebetulan anak mahasiswa Amikom, dia sarjana informatika, S1 informatika, dia Mbak Dwi namanya, Dwi Ramawati. Selanjutnya ada, kita cari juga ya Mas Febri ya untuk IoT engineer-nya. Iya, benar. Kayak gitu. Kita juga ketemu anak Amikom juga, S1 juga, itu ada Mas Diki Arisya. Dan yang terakhir ada Mas Taufik sebagai divisi multimedia kita ya, gitu, yang Yap. ngurusi
bagian multimedia, mulai dari poster, desain aplikasi dan sebagainya gitu. Oke, totalnya berarti ada berapa orang tuh anggota? Untuk kita ada berlima untuk timnya, bersama Profema berarti berenam. Waduh. Nah, ini anggota ke-6 ini ya. Krusial ini ya. Oke, ada 5 orang. Tadi berarti masing-masing, sekali lagi kali Mas Yogi, job desk-nya, plotting job desk-nya apa aja tadi? Oke, mungkin kalau dari saya pribadi itu memanajemen tim dan juga sedikit-sedikit bantu untuk di softwarenya, kayak gitu. Untuk Mas Febri dan Mas Diki itu di bagian yang hardware-nya, yang IoT itu nanti Mas Febri dan Mas Diki. Selanjutnya Mbak Dwi itu lebih ke yang marketing kita, yang presentasi kita, dan yang terakhir ada Mas Taufik, dia sebagai divisi multimedia kita gitu. Oke, siap. Jadi semua sudah ada pos-posnya masing-masing, saling melengkapi dan caranya yang fluent English tadi ya. Karena untuk internasional ya Prof Ema ya. Iya, betul. Nah, ini pengen tahu nih sebetulnya sebelum kita ke Prof Ema kali ya. Ini kan berarti sudah menang nih Mas Yogi, Mas Febri. Iya, betul. Menang di mana aja berarti? Yang pertama itu udah agak lama, udah mungkin 2 bulan yang lalu, 2 bulan 3 bulan ya. Kita menang di Rusia, ada salah satu lomba namanya Archimedes 2022 gitu. Nah, kita dapat gold medal di kategori IoT and Apps gitu. Itu untuk yang di Rusia. Selanjutnya yang baru kemarin banget ya, gitu. Bulan Mei, akhir Mei kita menang lagi di Malaysia. Itu nama eventnya itu ITEX 2022. Kita dapat gold medal lagi, tapi untuk di kategori agrikultur ya, agrikultur teknologi. Oke, berarti menang di Rusia iya, di Malaysia juga iya. Lebih senang menang di mana? Ya. Ya kalau boleh jujur kita mungkin yang kemarin ya. Yang di Malaysia karena yang di Malaysia itu dia offline, Pak. Ya, kalau yang di Rusia itu kompetisinya bentuknya secara online. Jadi kita nggak ke sana. Gitu. Kalau yang di Malaysia ke sana langsung ya. Kalau di Rusia takut juga ya Prof Ema ya. Mas Febri, Mas Yogi ya. Lagi konflik. Tapi itu pas sudah konflik atau sebelum konflik Rusia? Itu April. Ya sebelum konflik. Oh, sebelum konflik. Oke, emang harus online kayaknya ya demi keselamatan bersama sahabat. Oke, kita tahan dulu sebentar ya Mas Yogi, Mas Febri, Prof Ema. Insya Allah kita sambung di segmen berikutnya nanti sahabat MG. Silakan bagi Anda yang baru bergabung boleh untuk bertanya barangkali atau mengirimkan interaksinya ke 081578600923. Kita masih live di YouTube MKFM Yogyakarta dan kita akan kembali usai menyimak informasi yang berikut ini. Sahabat MK, apa keutamaan memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Kok aku bersin batuk gini ya? Jangan-jangan... jangan sampai deh. Harus sehat pokoknya. Gimana ya biar daya tahan tubuh tetap fit? Oh iya, aku harus banyak konsumsi asupan sesuai sunnah Rasul. Sehat dengan sunnah Rasul bersama Toko Jazirah khas Timur Tengah. Menyediakan kurma, air zam-zam, habatus sauda, dan madu. Ada juga peci, sarung, baju koko, mukena, parfum, dan sebagainya. Model up to date. Beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 49, Barat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selatan Jalan. Telepon 0274 373 229 atau hubungi Hawildan Omar Al-Basyarahil di 0818 0399 0856. Toko Jazirah khas Timur Tengah. Insya Allah termurah dan terlengkap. Cinta Palestina,
diwujudkan dengan aksi nyata. Cinta Masjidil Aqsa tak bisa hanya dengan diam 1000 kata. Aman Palestina Indonesia bergerak bersama menjadi yang terdepan dalam mendapatkan dana serta menyediakan bantuan untuk Palestina demi terbebasnya Masjidil Aqsa. Simak perbincangannya dalam program Inspirasi Niaga bersama Aman Palestina Indonesia setiap Kamis jam 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah adalah orang yang penuh dengan kerendahan hati dan sempurna budi pekertinya. Maka, beliau selalu memulai mengucapkan salam kepada orang lain dan menaruh perhatian sepenuhnya kepada orang yang mengajaknya bicara. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu keutamaan memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi adalah dapat memadamkan kemurkaan Allah. Dari Muawiyah bin Hadiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah secara rahasia dapat meredam murka Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK masih bersama dengan 3 panutan kita di sini gitu ya. Ini kalau kata Prof. Emma sih ada seorang ibu yang membawa 2 anak ketemu gedenya gitu Prof ya. Masya Allah. Oke, tapi kita mau coba diskusi lagi nih. Tadi kan sudah ketemu sama anak pertama gitu ya Prof ya ceritanya. Kita mau ngobrol juga sama anak kedua ini ya. Masya Allah. Ada Mas Febri gitu. Mas Febri, ini kan perjalanannya tentu nggak mulus-mulus aja gitu. Kadang kan kalau kita bikin sesuatu ada aja konfliknya, tantangannya, kendalanya. Ini mungkin bisa sharing Mas Febri seperti apa sih? Ya, untuk tantangan itu karena ini sebuah tim gitu ya, dan banyak orangnya. Itu tantangan yang paling besar itu adalah mensinkronkan orang-orangnya gitu. Jadi kami punya pemikiran masing-masing, kami punya inisiatif masing-masing yang itu nantinya kami jadikan satu menjadi sebuah visi, yaitu visinya visi gitu. Nah, dan itu yang menjadi tantangan terbesarnya. Kalau dari pengalaman ya, karena kami kita itu dari kapan ya? Dari tahun lalu bulan September ya kalau nggak salah ya. Itu awal-awal kami mulai membangun tim gitu. Pertama aku sama Mas Yogi, kemudian ngajak teman-teman yang lainnya juga, yang akhirnya kami menjadi 5 orang. Itu merupakan tantangan yang besar ketika kami harus bertemu dengan orang-orang baru yang kemudian itu menjadi sebuah tim, atau ya kita cari chemistry-nya lah di situ. Oke, berarti susahnya adalah sinkronisasi gagasan tadi itu ya? Iya, benar. Jadi karena kita basicnya 5 orang anggota ini berbeda jurusan, maka dari itu kita harus punya job desk masing-masing, tetapi kita berjalannya ke satu arah gitu. Baik, makanya ada plotting job desk tadi itu ya Mas ya, biar bener. Fokusnya masing-masing. Nah sebenarnya saya penasaran gitu ya, Prof. Emma, Mas Yogi dan juga Mas Febri, gimana untuk mensinkronkannya? Kan kadang mungkin ada yang dominan gitu ya, dia ada mungkin yang resesif atau mungkin agak ya udahlah manut gitu ya, tipikalnya. Gimana berarti caranya gimana kalau Mas Febri sama Mas Yogi? Ya, kalau seperti itu kadang tergantung leadernya juga ya Mbak ya. Leader itu berperan penting, itu di sini Mas Yogi. Jadi Mas Yogi ini hebat banget ya kalau untuk leadershipnya. Jadi beliau selalu ibaratnya woro-woro di grup lah untuk ya kita semangat, kita untuk karena kita kan berkompetisi, bukan berkompetisi di yang biasa, tetapi kita ngarahnya ke yang internasional, apalagi kan itu memang membutuhkan orang-orang yang bisa dikatakan berkompeten gitu ya. Dan itu kita itu selalu ngadain rapat rutin Mbak. Jadi tiap minggu. Di sisi lain kita ini adalah seorang mahasiswa yang ya notabene belajar lah di kelas. Itu kita
meluangkan waktu untuk setiap minggu tuh supaya kita mengadakan rapat atau meet kecil-kecilan lah, entah itu di kafe ataupun di ya setiap tempat yang bisa itu membuat kita bisa mengembangkan produk kita gitu. Dan itu memang butuh manajemen tim yang bagus, dan itu Mas Yogi saya akui hebat ya. 1 jempol apa 2 jempol ya? 2 jempol. 2 jempol. 4 kalau boleh kata Prof, sama kaki-kakinya juga. Prof nih, mantap nih ya. Oke, berarti tadi akhirnya berusaha untuk sinkronnya berhasil di situ, leadershipnya dapat, dan awalnya nih Mas Febri, apakah tujuannya memang kita pengen gold medal gitu? Atau sekedar yang penting kita coba dulu deh, apapun hasilnya kita terima. Yang mana sebetulnya target awalnya? Sebenarnya kalau kita balik ke flashback ke yang belakang itu, kita itu buat produk dulu. Jadi kebanyakan kalau orang lomba kan gini, orang lomba itu cari lombanya dulu, baru nanti buat produknya. Nah kalau kita berbeda, Mbak. Kita itu memang mencari ide dulu. Jadi kami berdasarkan idenya Mas Yogi tadi membuat suatu alat untuk memberi pakan dan monitoring ikan lele. Nah itu habis itu kita mencoba mencari sebuah kesempatan opportunity ke suatu perlombaan yang nantinya itu yang berkaitan atau kategorinya sama yang produk kita masuk gitu. Jadi dari situ kita udah mulai mencoba untuk beberapa lomba, dan itu puji Tuhan bisa sampai seperti ini tuh luar biasa sekali bagi kami. Oke, jadi bikin produknya dulu, baru cari lomba yang relevan. Itu lebih enak kayak gitu ya kayaknya ya, Prof Ema ya, karena sudah mendarah daging ya. Oke, artinya tadi sudah sinkron timnya tuh Mas Febri, kan sudah jalan. Ini kan kemarin kan ada pandemi gitu-gitu ya, mungkin ada pembatasan, ada online juga kan tadi ya. Iya, ada online-nya juga. Ini ada kesusahan nggak di situ ketika prosesnya? Ketika timnya sudah solid, tapi mungkin prosesnya ada kesulitan lagi nggak? Kalau dari segi online itu banyak ya Mbak, karena terutama kan jaringan ya. Karena kita meet tiap minggu itu belum tentu ketemu Mbak. Jadi kami kadang ada sesi acara yang online ya Mas ya. Jadi ketika kami tidak bisa berkumpul itu kami menggunakan Google Meet atau Zoom secara online untuk berdiskusi, dan itu kalau dibilang sangat tidak dapat memberikan hasil yang baik seperti kalau kita ketemu offline gitu. Jadi memang ketemu offline itu lebih penting karena kita bisa berkomunikasinya lebih, ketemu orang. Kalau online itu kan kita bertemu di meet, kemudian kalau sudah di end ya udah kita nggak bisa ngobrolin lain, atau mungkin ada ide yang ternyata baru yang bisa keluar, bisa disampaikan, itu nggak bisa. Oke, tetap ada minusnya ya online walaupun mudah, tapi juga ternyata pun ada kurang-kurangnya di situ ya. Oke, nah ini menariknya Prof Ema, Mas Yogi, Mas Febri ini kan ada di Rusia online, di Malaysia offline. Nah offline kan udah mulai beda nih Mas Febri. Cerita deh perbandingannya apa di antara ikut kedua kompetisi itu? Perbandingannya cukup besar ya Mbak. Kalau di online itu kita merasa seperti bukan kompetisi Mbak. Kayak apa berarti? Jadi kita ngumpulin sebuah naskah, itu naskah jurnal, kemudian kita diminta untuk beberapa poster dan yang syarat-syarat lainnya itu dikumpulkan secara online juga. Jadi satu orang yang ngumpulin. Tetapi yang lain kan nggak merasakan bahwa oh ini jatahku di mana kan gitu. Nah berbeda ketika itu diadakan secara offline atau onsite, itu kita harus ke tempatnya. Jadi kalau ke Malaysia ya kita harus ke Malaysia. Itu bukan dak-dikduk di perlombanya aja Mbak, tapi kan saya baru pertama ya Mbak ke luar negeri gitu ya. Nanti takutnya sudah parno duluan, nanti di imigrasi ditolak nggak, nanti nggak bisa sampai sana. Kemudian nanti sampai sana kalau tersesat gimana? Gitu, banyak hal yang membuat kami berpikir ini tuh kami baru pertama gitu. Kalau bagi saya, kalau bagi Mas Yogi udah beberapa kali kayaknya. Ya baru pertama, dan ini memang harus disiapkan benar-benar secara matang gitu ya Mbak. Mulai dari persiapannya sampai dengan kompetisinya. Yang tentunya yang utama adalah kompetisinya. Mempersiapkan produknya, mempersiapkan orang-orangnya, juga mempersiapkan presentasinya yang baik bagi juri gitu. Oke, siap. Untungnya kalau tersesat pun masih di Malaysia, bukan di Rusia ya. Lebih serem kayaknya kalau Rusianya offline ya, sahabat MG. Oke, berarti kalau bisa dibilang nih, Mas Yogi, Mas Febri, lebih mudah mana? Online atau offline, di Rusia atau di Malaysia?
Kalau bagi saya itu lebih mudah yang offline ya Mbak. Yang online. Yang online. Lebih mudah yang online karena kita nggak butuh ke sana, dari segi biaya juga nggak terlalu banyak, dan dari segi waktu itu juga kita bisa sambil ya secara online pada umumnya kita bisa sambil ngapain aja kalau pas nggak ada timeline di jadwalnya gitu. Tapi peluang menangnya sama nggak sih sebetulnya antara Malaysia dan Rusia, atau sebetulnya misalnya lebih ketat yang offline nih seleksinya, atau sama aja untuk chance menangnya? Kalau yang di online itu saya kurang terlalu tahu karena itu penilaian dari internalnya mereka. Kalau dari segi yang offline yang di Malaysia itu memang perlu kita perlu menyampaikan suatu hal yang itu benar-benar baik, Mbak. Jadi dari segi penjurian itu memang dinilai betul, bukan hanya dari produknya saja, tetapi dari cara penyampaian, kemudian dari stand-nya juga mungkin, kemudian ada hal lain yang itu melibatkan nanti di timnya itu dilihat dari jurinya seperti apa, nah seperti itu. Jadi lebih susah yang online, yang offline. Offline yang di Malaysia ya. Kalau kata orang Sunda mah lebih riweh gitu ya. Lebih ribet sahabat MQ ya. Tapi insya Allah alhamdulillah menang juga dua-duanya gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Oke, siap. Kita tahan dulu sebentar ya Mas Febri dan juga Mas Yogi dan Prof Hema. Insya Allah kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tapi kita jeda dulu sebentar sahabat MQ untuk menyimak informasi dari tim Kamar Berita MKFM Jogja dalam MQ News berikut ini. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak MQ News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MQ News jam 9.30 bersama saya Zahra Khairunisa. Berikut berita selengkapnya. Sobat MQ, Subdit 1 Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jawa Timur memeriksa 18 anggota dan pengurus Khilafatul Muslimin Surabaya menyusul dilakukannya penggeledahan markas serta dugaan aktivitas konvoi kelompok tersebut di kota Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami unsur pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh anggota kelompok Khilafatul Muslimin di wilayah Surabaya. Dilansir CNN Indonesia sebelumnya, Subdit 1 Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan markas Khilafatul Muslimin Surabaya yang bertempat di kawasan Jalan Gadel Madia, Tandes, Surabaya, dan dalam aksi penggeledahan tersebut, polisi menyita beberapa surat serta dokumen milik kelompok tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjerat korporasi dalam kasus dugaan suap perizinan pendirian bangunan apartemen yang diterima mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Peneliti PUKAT UGM Zainur Rohman mengatakan penjeratan korporasi perlu dilakukan agar korporasi lain yang akan beroperasi di Yogyakarta tidak menggunakan cara-cara untuk melawan hukum seperti suap atau gratifikasi. Dilansir Antara, meski sebelumnya KPK telah menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusihono, sebagai tersangka pemberi suap, namun pihaknya tetap mendesak KPK untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi milik tersangka. Demikian MQ News jam 9.30 bersama saya Zahra Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak MQ News. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia.
kalau ada mahasiswa-mahasiswi yang cakap untuk berkompetisi sahabat MK, itu biasanya pasti ada woman atau man behind the gun gitu. Ini kayaknya woman behind the gun-nya adalah Prof. Emma yang juga membina luar biasa. Ini Prof. Emma bisa cerita ke sahabat MK ya, gimana sih mendampingi anak ketemu gedenya ini? Ada Mas Yogi, ada Mas Febri dan juga teman-teman yang lain. Gimana bentuk pendampingannya, Prof? Kalau bentuk pendampingannya gini, jadi kami sudah bikin timeline gitu ya. Kapan harus konsultasi, kapan harus menyampaikan progres dan lain sebagainya. Dan memang pada saat mungkin kalau teman-teman ini masih bisa ketemuan walaupun di waktu-waktu yang padat di sela-sela mereka ya. Nah, kalau dengan saya lebih mengoptimalkan berbagai sarana sebagai pendukung untuk itu kan, ada pakai Google Doc untuk sharing-sharing dokumen, atau kita sering pakai Zoom. Bahkan hebatnya karena tim ini itu tim yang punya komitmen tinggi dan tanggung jawabnya itu gede, ini solid banget. Saya terkesan sekali ketika teman-teman ini sudah baru transit ke Jakarta. Sambil nunggu boarding itu masih menyempatkan mengajak ibunya untuk zoom-zooman. Jadi ingin memberikan laporan progres terakhir, persiapan terakhir sebelum terbang. Ya. Jadi ini luar biasa. Jadi komit terhadap capaian itu luar biasa. Jadi nunggu boarding kan tempatnya juga nggak kondusif ya, ramai banget gitu ya. Masih mau masih mau untuk komit terhadap ini. Oke, jadi komunikasinya lancar sekali ya, Prof. Oke, dan dengan saya lancar, nggak tahu kalau kalau dengan siapa ini? Ya tadi internal ya. Jadi ini hebatnya, uniknya 5 anggota yang dikomandanin oleh Mas Yogi ini kan, kelima-limanya itu prodinya tidak sama. Angkatannya tidak sama. Oke, ya, jadi angkatannya macam-macam dan stratanya beda-beda. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang teknik informatika, ada yang informasi, dan tahun masuknya berbeda-beda. Nah, tentu saja itu butuh manajemen kepemimpinan yang luar biasa ya. Dan itu saya akui hebat itu. Oke, siap. Ternyata beda-beda backgroundnya ya. Saya pikir semuanya mungkin S2 dan jurusannya sama. Ternyata pun beda. Tapi mereka punya kompetensi khasnya masing-masing dan itu memang saling melengkapi. Jadi memang tidak ada yang kembar gitu. Dan memang mungkin kalau setiap orang punya ego masing-masing, nah ini bisa selesaikan secara internal dengan dipimpin Mas Yogi. Mantap. Oke, dengan leadernya gitu ya Mas Yogi ya. Oke, Prof. Emma, berarti pendampingan ini memang dari awal banget tuh ya, ketika mungkin tadi kan Mas Febri, Mas Yogi ketemu berdua dulu baru cari orang-orangnya, dari awal itu atau ketika mereka sudah punya ide, sudah punya tim baru ketemu Prof. Emma? Jadi seperti yang disampaikan Mas Yogi tadi ya, di awalnya di orientasi mahasiswa baru S2 ya. Jadi ada jalur penyelesaian tugas akhir, dalam hal ini tesis itu kan ada salah satunya jalur lomba. Nah, kemudian Mas Yogi dan Mas Febri tadi kan satu angkatan ya, kalau di S2. Kemudian terpetik gitu ya, idenya itu sangat membumi gitu di lingkungan terdekatnya. Jadi dengan kemajuan teknologi, kemudian Mas Yogi dan Mas Febri itu bagaimana bisa berkontribusi dalam hal membantu pekerjaan petani ikan supaya lebih praktis, lebih otomatis. Nah, dan ketika dua orang ini menghubungi saya sangat tertarik dengan hal tersebut gitu. Oke, siap. Udah satu frekuensi lah sama ibunya gitu ya, sama Prof. Emma, dosen pembimbingnya. Oke, Prof, biasanya kalau dosen pembimbing nih, Mas Febri, Mas Yogi, kadang tuh ada yang suka revisi gitu. Ini Prof. Emma ketika dapat ide itu apakah langsung oke, gas aja mulus gitu, atau ada revisi-revisi yang perlu dilakukan? Ya, jadi alhamdulillah manut, Mbak. Manut, nurut. Anaknya nurut. Iya, jadi kami berbagi dokumen di Google Doc, kemudian direvisi itu ya komit gitu terhadap apa saja yang dijadikan catatan dan tindak lanjutnya apa saja itu bagus, Mbak. Dan memang kalau mau menyampaikan terkait dukungan
kampus terhadap kegiatan mahasiswa ini, saya bisa menyampaikan secara mungkin lebih lengkap bahwa Amikom itu satu mengapresiasi setiap minat, keahlian dan kemampuan masing-masing mahasiswa. Seperti di video promo itu bahwa mahasiswa itu punya potensi untuk jadi juara, gitu kan ya. Nah, bagaimana Amikom bisa menghantarkan semua mahasiswanya yang ingin berkarya, ingin menuangkan ide-ide kreatifnya menjadi produk-produk inovasi itu supaya bisa juara gitu. Nah, di sini ada penyemangat, ada kebijakan-kebijakan yang ini mensupport sekali mahasiswa. Yang pertama memang ada jalur umum. Jalur umum itu yang mungkin kalau di perguruan tinggi lain umumnya nyelesain tesis itu ya harus menyusun laporan penelitian komprehensif 5 bab kemudian diujikan. Nah, di Amikom itu ada jalur yang namanya jalur lomba. Nah, teman-teman ini ambil tesisnya di jalur lomba, jadi bikin karya kemudian menang bahkan sampai internasional, itu nanti dijadikan penyelesaian tesis. Yang ketiga adalah jalur publikasi internasional, yang suka nulis. Jadi paper-paper yang kemudian disubmit di jurnal internasional. Nah, itu kebijakan terkait dengan penyelesaian tugas akhir yang salah satunya bisa dimanfaatkan peluangnya oleh dua anak saya yang hebat ini. Kemudian kalau untuk di S1 itu setiap prodi di FIK itu punya lomba ICT yang disebut dengan gelar karya mahasiswa. Ya. Kemudian di FIK itu ada lomba ICT tingkat nasional namanya Amikta. Jadi Amikom ICT Award. Nah, jadi kan memang sudah banyak nih wadah-wadah untuk mahasiswa-mahasiswa menuangkan ide-idenya. Nah, kemudian alumni-alumni Amikta itu kemudian diberi bootcamp untuk persiapan lomba baik di nasional maupun internasional. Nah, kemudian ada support pembiayaan. Nah, nanti ini teman-teman bisa cerita banyak ya bagaimana Amikom itu mensupport delegasi-delegasi yang berlomba bahkan sampai internasional. Kemudian yang ada lagi inkubator Amikom Business Park yang ada di bawah ya. Yang dikomandani oleh Pak Asro dan Pak Doni Prabowo ya. Itu untuk menampung karya-karya yang nantinya akan dibawa ke arah bisnis. Jadi memang luar biasa menurut saya atmosfer yang terbangun di Amikom untuk mensupport mahasiswa berkarya dan berprestasi, sehingga bukan suatu hal yang mustahil gitu untuk bisa meraih emas di panggung dunia seperti ini. Luar biasa. Teman-teman visi. Luar biasa. Ternyata totalitas ya Prof ya yang diberikan Amikom gitu. Tadi juga support dana tuh sempat di-mention sama Prof. Ini gimana nih dana yang disupport Amikom kira-kira seperti apa nih Mas? Mungkin kalau untuk funding dari Amikom sendiri, memang Amikom kan dari sejak lama ya sebenarnya, saya dari sejak S1 juga sudah disupport oleh Amikom kayak gitu. Ketika memang ada anak didiknya atau mahasiswanya yang ingin lomba, biasanya memang dari Amikom itu memberi kita kesempatan kayak gitu untuk mengajukan proposal kayak gitu. Nah, untuk yang bisa Amikom fasilitasi itu yang pertama misalnya keberangkatan kayak gitu, mulai dari ongkos tiket, ongkos makan gitu, untuk transportasi di sana gitu, dan juga dari Amikom membantu kita juga ya untuk funding di alatnya kayak gitu. Jadi dari alat kita kan memang ada bentuknya alat, jadi kita membeli kayak Arduino segala macam itu kita juga itu melalui funding dari Amikom juga gitu. Jadi memang Amikom itu mendukung 100% mahasiswanya kalau misalnya dia ingin kompetisi baik nasional maupun internasional gitu. Jadi aman untuk soal biaya ya. Disupport Amikom sahabat MK. Berarti ini menarik ya sahabat MK. Kadang soalnya di luar sana ada yang mau ikut lomba tuh mikir-mikir. Karena kalau jauh nanti nggak ada dananya, nggak disupport segala macam. Tapi di sini disupport dengan tangan terbuka gitu ya. Siap. Kita tahan dulu sebentar ya Mas Febri, Mas Yogi dan juga Prof Ema. Insya Allah kita masih simpan satu segmen terakhir untuk Anda sahabat MK. Jangan kemana-mana, kita akan kembali usai menyimak informasi yang berikut ini. Sahabat MK, apa keutamaan dari menyayangi anak yatim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Baca koran tapi di gadget? Bisa banget. Republika hadir dalam bentuk koran digital yang memiliki tampilan koran. Kamu bisa akses arsip e-paper Republika dari tahun 2011 loh.
Dapatkan juga berita teraktual dan terpercaya setiap harinya, serta konten-konten unggulan tentang keislaman. So, tunggu apa lagi? Nikmati sensasi baca koran digital sekarang juga. Caranya, klik www.republika.id atau download melalui App Store di handphone kamu. Untuk info lebih lanjut, hubungi 082 11 11 36 200. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Sudah bertahun-tahun aku di Jogja, kini tiba juga waktunya untuk aku merantau. Meski jauh di negeri seberang, tak mengapa, aku siap. Tapi, ada satu yang masih membuatku bimbang. Selama di Jogja, aku selalu setia menjadi sahabat Emki. Nanti di sana, apakah aku masih bisa setia? Hahaha, siapa bilang dengerin program MKFM harus di Jogja? Tenang, kamu tetap bisa jadi sahabat MK dimanapun berada. Di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, insya Allah aman dan jernih. Klik aja di www.mkradio.co. MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terhormat yang justru tidak ingin diperlakukan secara berbeda dari orang lain. Karena Allah membenci orang yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada teman-temannya. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslim, serta memberikannya makan dan minum, maka akan mendapat jaminan surga dari Allah, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita masuk di segmen terakhir sahabat MK program Jendela Amikom di pagi hari ini. Tadi sempat di-mention sama Prof. Emma gitu, katanya ada 3 jalur ya Prof, untuk kita bisa pilih kira-kira mau yang mana lulusnya. Nah ini saya penasaran dulu nih sebelumnya ke Mas Febri sama Mas Yogi. Apakah dari awal memang sudah mengincar ingin lulus dengan cara lomba? Atau ini baru di tengah jalan kayak ya udahlah pas menang pas buat ikut lulus dengan lomba. Gimana nih? Oke, mungkin kalau misalnya dari awal untuk mengincar jalur ini ya itu sebenarnya belum dari kita, karena memang untuk awalnya sendiri sebenarnya ini untuk membantu dari saya pribadi ya kayak gitu, membantu pribadi, terus dapat info yang lulus dari lomba itu tertarik kayak gitu, sambil kita coba berprogres untuk setiap harinya, karena memang kan untuk jalur lomba sendiri itu ada syaratnya Mbak, kayak gitu. Untuk syaratnya sendiri itu kan harus menang di kompetisinya ya kayak gitu, dan kita berusaha ngejar itu, karena ya kalau dari saya pribadi kita bisa, berarti kalau misalnya ada jalur kayak gitu berarti kita bisa nyicil untuk tesis itu dari semester awal kayak gitu, nggak dari akhir kayak gitu. Jadi itu sebuah percepatan lah bagi kita untuk yang ingin lulus cepat kayak gitu, karena memang dari saya itu sambil bekerja juga waktunya itu
terbagi-bagi Mbak, kayak gitu. Selain kuliah, ngerjain tugas juga, kadang juga ada kerjaan di kantor gitu. Nah, gimana caranya biar kerjaan aman, kuliah juga bisa lancar dan tepat waktu kayak gitu. Nah, salah satunya tuh kita ngambil yang jalur lomba ini gitu, karena kebetulan memang dari saya dan Mas Febri tuh memang seneng banget kalau misalnya bikin sesuatu gitu. Berinovasi. Berinovasi, betul. Baik, karena anak Lemiko mesti kreatif, inovatif gitu ya Mas ya. Ini bukti nyatanya gitu ya Prof Emma ya. Oke, ini menarik, saya pengen ke Prof Emma dulu gitu ya. Prof Emma, anak-anaknya kan banyak nih gitu kan, nggak cuma 2 ini, masih ada 3 lagi yang lainnya. Beda-beda backgroundnya. Gimana Prof untuk menaungi tadi lah, dengan backgroundnya beda-beda, mereka punya ego, punya pikiran, gagasan masing-masing, gimana Prof? Iya. Jadi ada pembagian peran ya, ada pembagian kontribusi yang jelas. Jadi ini ada tawaran, ada ide, ada peluang yang sangat dekat sekali dengan lingkungan. Di sini lingkungannya dari lingkungannya Mas Yogi. Kemudian sekarang semuanya berbasis teknologi, utamanya adalah IoT. Nah, ini ada tawaran seperti ini. Kemudian masing-masing akan berkontribusi di bagian mananya ya. Nah, kita bikin semacam roadmap gitu, tulang ikan gitu ya, fishbone gitu ya. Nah, di masing-masing orang itu punya peran, akan ngambil peran yang mana gitu. Nah, kemudian nanti di setiap periodik tertentu, kemudian masing-masing memaparkan hasil progresnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan itu komit terhadap capaian progres gitu. Jadi dan tidak tunggu-tungguan. Bagusnya itu tidak saling menyandra gitu ya. Jadi salah satunya ya karena disiplinnya luar biasa. Siap. Jadi aktif kasih progres, nggak tunggu-tungguan. Misalkan mungkin udah Mas Yogi duluan deh gitu, kitanya nunggu, tapi semuanya saling ya mau kontribut ya. Kuncinya karena mereka punya passion yang sama ya. Passionnya ya karena gimana menghasilkan produk inovasi gitu. Ya. Jadi kalau nggak ada passion susah Mbak. Jadi sepintar apapun gitu ya, IPK-nya tinggi misalkan, tapi memang passionnya nggak di situ, susah untuk diajak bersinergi. Iya, kurang greget gitu Prof ya. Ya. Jadi setiap siswa pasti punya minat sendiri-sendiri, dan ini terkumpul 5 orang, beda angkatan, beda prodi, beda strata studinya, tapi punya minat yang sama. Punya passion yang sama, itu kuncinya. Berarti kalau ditanya nih Mas Yogi, Mas Febri, apa sih passionnya? Kira-kira jawabannya apa tuh? Kalau dari saya berkompetisi itu nyenengin ya Mbak. Nyenenginnya kita dapat bisa mendapatkan juara, pengalaman, bahkan kita bisa memiliki banyak teman di situ nanti yang itu berpengaruh di hidup saya atau dengan tim saya. Dan itu nyenengin gitu. Dan ketika kita berinovasi, melakukan suatu inovasi yang itu bermanfaat dengan orang lain, yang terutama untuk membantu orang lain, itu ada sebuah kepuasan sendiri gitu. Karena kita kan pinginnya bahwa orang lain tuh juga bisa kita bantu gitu, nggak hanya kita yang menerima bantuan, tapi kita mampu membantu orang, bahkan sampai ke orang banyak gitu. Mau nangis ya dengernya ya. Terharu ya. Baik. Jadi passionnya membantu orang juga, berkompetisi juga, gitu ya. Kalau Mas Yogi apa Mas? Kalau dari saya pribadi itu ya karena memang dari sejak S1 saya tuh memang senang banget membuat satu inovasi lah, kayak sama kayak Mas Febri kayak gitu. Dan itu yang biasanya kalau misalnya saya nyari ide atau segala macam itu ya dari lingkungan terdekat saya gitu. Masalah apa yang saya hadapi dan masalah apa yang di lingkungan saya dulu. Itu tuh apa kayak gitu, nanti dibuat kira-kira bisa nggak sih ini diselesain via teknologi kayak gitu. Kalau misalnya bisa ya kita buat gitu. Dan kebetulan banget itu saya ketemu Mas Febri, jadi ngepas ya gitu. Dan juga dari Amikom ada jalur lomba, jadi pas banget waktu dan timingnya dan kesempatannya. Udah jodohnya lah ya kalau bilang ya. Jodoh maksudnya untuk berpartner ya kan. Gitu ya, semangatnya teknologi untuk melayani manusia ya. Siap, solutif gitu ya. Kalau kata Bu Tejo yang solutif gitu ya. Ini kita pengen tahu juga nih Mas Yogi, Mas Febri dan Prof Emma gitu. Zaman sekarang kan sudah semakin menjamur startup, pengen juga mengikuti jejaknya Mas Yogi, Mas Febri, bikin aplikasi, bikin startup, tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, ini mungkin ada satu tips barangkali dari Mas Yogi dan juga Mas Febri. Silakan. Iya, sebenarnya setiap mahasiswa itu punya peluang yang sama ya Mbak, kalau untuk berkompetisi ataupun melakukan banyak hal lah yang itu di luar perkuliahan, yang seperti tadi
janganlah jadi yang kupu-kupu gitu, kuliah pulang, tetapi bangun dari rebahan kalian dan mulailah berinovasi dan ya bangkit menjadi mahasiswa yang unggul gitu. Oke, kuncinya kurangi rebahan. Itu bisa pasti ya kalau mengurangi rebahan ya. Oke, kalau Mas Yogi apa Mas? Kalau dari saya sendiri mungkin kalau misalnya tips untuk membangun startup ya Mbak ya kayak gitu, untuk membangun tim. Kalau dari saya tuh yang pertama untuk membangun tim itu cari yang kalau misalnya startup misalnya ada 3 ya, ada hipster, hustler sama hacker kayak gitu istilahnya. Apa tuh bedanya tuh? Kalau ada orang tekniknya, ada orang desain sama orang bisnisnya kayak gitu. Nah, cari yang memang dia itu berbeda-beda keahliannya gitu, jangan homogen kayak gitu. Nah, itu kan nanti biar nggak saling tabrakan. Tadi bener kata Prof. Emma kayak gitu. Dan juga selanjutnya kalau dari saya itu memang ini kan memang dari Mas Febri itu saya udah cukup kenal ya dari lama gitu. Dan saya tuh kalau mencari tim itu lebih ke yang lebih terdekat dulu kayak gitu, karena kalau misalnya udah kenal, udah akrab kayak gitu, nah itu biasanya lebih mudah untuk kerjasamanya kayak gitu. Setelah itu baru cari ide sih kayak gitu, cari ide, cari peluangnya kayak gitu di mana. Cari orangnya, baru cari idenya. Iya. Gitu ya, cari cari inovasinya sih Mbak. Gitu. Kalau ide udah ada sebelumnya, tapi lebih ke ini alatnya kira-kira mau kayak gimana ya? Dikembangkannya gitu ya. Oke, siap. Cocoknya dikompetisikan di ajang yang mana? Iya, betul. Ada tangganya ya Prof ya, satu-satu sahabat MG. Oke, gitu ya dari Mas Yogi sama Mas Febri ya. Oke, nah kita sebetulnya karena sudah ada role modelnya nih Prof Emma, kadang kan terus akhirnya pengen coba deh, Amikom sudah provide, alumni-alumninya juga oke, dan mahasiswanya pun yang masih semester 2 ya ini ya. Iya. Tapi sudah ikut lomba internasional dan menang gitu. Pengen masuk juga Amikom nih Prof Emma. Gimana caranya biar bisa masuk Amikom, Prof? Oke, ya. Jadi sekalian saya ingin menggarisbawahi ya dari bincang-bincang kita pagi ini bersama 2 mahasiswa yang brilian ini. Ya. Jadi ada 4 hal yang ingin saya garisbawahi. Berbagi semangat intinya bahwa pada saat ini tidak dipungkiri ya bahwa kemajuan teknologi itu luar biasa dan banyak perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita yang serba praktis, serba otomatis itu support oleh teknologi. Nah, dalam perkembangan yang luar biasa pesatnya teknologi itu ada peran informatika yang sangat besar di dalamnya. Nah, hal ini yang menjadi fokus perhatian dari tim visi. Jadi melahirkan ide-ide inovasi yang salah satunya kemudian dikompetisikan di ajang internasional. Salah satu, jadi saya yakin banyak hal sebenarnya ide-ide yang ada di masing-masing mahasiswa hebat kita ini. Nah, sehingga bagi mereka yang pada saat ini memang ada di bidang informatika itu memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bisa mewarnai perkembangan teknologi. Jadi memang sudah tepat berada di prodi informatika. Nah, sehingga saya sangat salut dengan kemampuan mensinergikan teknologi dengan ide-ide kreatif yang muncul dari mahasiswa-mahasiswa hebat kita. Ya, jadi dan semua mahasiswa pasti hebat ya dengan caranya masing-masing gitu ya, dan kebetulan ini bisa menemukan kekuatannya ada di mana. Nah, yang kedua, saya mensarikan dari apa yang sudah disampaikan sendiri oleh teman-teman mahasiswa bahwa Universitas Amikom itu sangat terbuka dalam memberikan kesempatan ya, jadi dan dukungan terhadap mahasiswanya dalam menuangkan ide-ide mereka menjadi karya-karya yang bisa berbicara bahkan berprestasi di tingkat internasional. Dukungan support mentoring maupun biaya itu luar biasa. Nah, yang ketiga yang saya sarikan dari bincang-bincang kita pagi ini bahwa keunggulan berada dalam atmosfer. Di Amikom sangat terbangun atmosfer untuk berkarya dan berprestasi. Nah, ini mampu dimanfaatkan oleh teman-teman di tim visi ini ya, yang diperkuat oleh Mas Yogi dan Mas Febri, yang 2 anak saya yang hebat ini dari S2 Teknik Informatika Universitas Amikom dalam mendorong munculnya ide-ide kreatif berbasis teknologi, dan tentu saja ini nanti bisa diregenerasikan ke adik-adik yang ada di S1. Nah, yang terakhir bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin melanjutkan studi S2 dengan masa studi 1,5 tahun dengan
berprestasi banyak seperti yang telah diraih oleh Mas Yogi dan Mas Febri, mari mendaftar di S2 Teknik Informatika yang pada saat ini masih dibuka di gelombang 1 sampai tanggal 15 Juni 2022. Wah, tinggal sedikit lagi Prof ya, 15 Juni ya. Sekarang 10. Betul, 5 hari lagi masih bisa Prof ya. Oke, gelombang 1. Nanti apakah ada gelombang-gelombang lainnya? Ya, nanti ada gelombang 2 yang akan diumumkan secara resmi tanggalnya. Siap, manfaatkan waktu yang ada gitu ya sahabat MK. Gelombang 1 tinggal 5 hari lagi. Insya Allah tinggal kunjungin mana nih Prof Emma? Ya, website-nya? Ada di web mti.amikom.id atau di admisi di sekretariatan kita di gedung 3 lantai 2. Oke, siap. Kalau pengen greget langsung hadir di Amikom. Kalau pengen langsung berkunjung ke websitenya tadi ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Prof Emma. Terima kasih banyak kesempatan silaturahmi. Luar biasa Mas Yogi, terima kasih. Mas Febri, terima kasih terima banyak. kasih juga. Oke, siap. Terima kasih, semoga bisa terus ikut lomba, menginspirasi dan siapa tahu nanti bisa berbincang lagi di sini insya Allah ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya sahabat AMK, perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan 3 punggawa ini ya. Seorang ibu gitu ya, atau dosen pembimbing tentunya, dan juga ketemu dengan Mas Febri, Mas Yogi, dan juga Prof Emma. Luar biasa. Anda yang sekarang masih bingung untuk mencari kuliah perguruan tinggi universitas untuk putra-putri Anda, silahkan boleh menjadikan Universitas Amikom Yogyakarta menjadi solusi untuk kemudian maju ke pendidikan yang lebih tinggi, tentunya dengan atmosfer yang sama-sama mau maju, mengurangi rebahan, dan dapat role model yang oke juga sahabat MK. Ada Mas Yogi dan juga Mas Febri. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Konita Jasmine pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi